Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Kartika Sari Dewi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Hamdan Wadi, Nusa Tenggara Barat dengan nomor induk mahasiswa 220 501 042 89. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya melaksanakan dan membuat video praktik pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN di SDN tempat saya mengajar, yaitu di SDN Balandungan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Dipimpin oleh kepala kelasnya. Silakan Andika. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah. Meskipun kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan. Pelajaran kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dulu ya, sebagai cinta tanah air kita kepada Indonesia. Sekarang telah menjadi lautan air mata.
Adaptasi adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Betul sekali ya, cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pak, tujuan adaptasi ada yang tahu? Katakan. Untuk mendapatkan makanan dan minuman. Untuk mendapatkan makanan dan minuman. Selain itu, coba siapa lagi? Melindungi diri dari pemangsa. Melindungi diri dari pemangsa. Betul, ada lagi? Ya, silakan. Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Betul ya, jawabannya pada tepat-tepat semua. Tepuk tangan untuk kita baca teks berikut yang ada pada PowerPoint atau pada buku paket juga ada ya. Sudah membacanya? Tadi kan ada hewan bebek ya. Sekarang ini ada hewan ayam. Ciri-ciri hewan yang ada di depan apa aja? Memiliki jawet ya, lalu memiliki cacat ya, gajah. Betul. Kira-kira bunglon cara melindungi dirinya dengan apa ya? Ada yang tahu nggak? Mengubah. Iya, betul sekali, mengubah warnanya dengan tempat yang dihinggapinya. Betul sekali. Kalau ini ada yang tahu? Tidak. Ini namanya terenggiling. Di tempat kita juga sama ya, jarang atau bahkan tidak ada karena bukan habitatnya. Tapi gak apa-apa untuk pengetahuan, kalau ini namanya belalang daun dan itu namanya terenggiling. Coba kalau belalang daun ada yang tahu melindungi dirinya dengan apa? Penyamaran, betul sekali. Ayo kita menonton video ya untuk memperdalam lagi materi yang telah kita pelajari. Perhatikan ya videonya ya. Memiliki tubuh yang mirip daun sehingga musuh akan kesulitan menemukannya. Contoh Ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah kita pelajari? Sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti kita akan berdiskusi ya. Kelompoknya yang kemarin sudah kita bentuk ya. Ada kelompok kelinci, ada kelompok kanguru, ada kelompok harimau, dan ada kelompok kucing ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Sebelum kita mengerjakan LKPD, kita akan melakukan ice breaking dulu yuk. Ibu punya ice breaking quiz. Di situ ada bendera ya, nanti kelompok mana yang bisa menjawab langsung ajukan benderanya. Siap? Langsung jawab. Ya, silakan kelompok Naira. B, Bu. Pokoknya tadi B, apakah benar atau tidak ya? Oh iya, betul sekali, tepuk tangan. Sekarang nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jawabannya yang mana? C. Oh iya, betul sekali, tepuk tangan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan, kerjain. 10 November, kita cek ya, apakah benar atau salah, kita cek. Oh iya, betul sekali. Tangan untuk semuanya sudah hebat-hebat, jawabannya sudah pada top. Silakan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Yuk, silakan. Kelompok kucing, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Oke, kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Apakah kayak gini? Iya, boleh nah, seperti itu boleh. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, itu udah benar. Dilanjutkan ya. Semuanya sudah beres mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sekarang tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Siap. Silakan dulu kelompok kelinci untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelinci ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Vina, dan ini Delis, dan itu Yunji, dan lagi jajan. Silakan Delis. 1. Ular melindungi diri dengan menggigit mangsanya sampai mati. 2. Bunglon melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai warna di tempat yang
mereka indah. 3. Semut melindungi diri dengan menggigit dan menyemprotkan cairan pedas. 4. Keong melindungi diri dengan cangkang dan butir. Sekian penjelasan kelompok kami. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya ke kelompok kami. Silakan, kelompok mana yang mau bertanya? Saya Pin, saya ingin bertanya ke kelompok kelinci. Tadi kan ular melindungi diri dengan menggigit dengan gigi yang tajam. Lalu bagaimana dengan ular besar atau piton? Piton melindungi diri dengan menggigit, tapi selain menggigit, ular melindungi diri dengan membelit mangsanya sampai mati. Bagaimana kita sudah jelas? Sudah Pin, saya sudah. Kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas mengenai presentasi dari kelompok kelinci? Sudah. Tangan untuk kelompok kelinci. Kami dari kelompok putih ingin membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Alfia, ini Ririn, ini Jain, ini Dian, ini Tio. Silakan Jain untuk membacakan hasil diskusi kami. Ayam, ciri-ciri hewan. 1. Mempunyai pematuk. I. Mempunyai paruh yang runcing dan panjang. Mempunyai bulu, kaki untuk makan, untuk mencari makan. Ciri-ciri habitat. Lingkungannya banyak tanah dan semak. Ciri ikan mempunyai sirip, insang, ekor, muka, sisik, dan berlendir dan tulang. Ciri-ciri habitat hidupnya di air, di laut, dan air yang tawar. Cicak, ciri-ciri cicak memiliki warna yang coklat, memiliki kaki yang merekat untuk memanjat. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Jadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Bagaimana hewan tersebut melindunginya? Sudah? Ya, sudah siap untuk menjawab, silakan. Ya, silakan Dian untuk menjawab pertanyaannya. Ayam melindungi diri dengan pematuk dan sirip. Bebek melindungi diri jika ada musuh. Bebek akan berpura-pura mati. Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Baik. Cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan untuk kelompok kecil. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai tumbuhan ya. Lalu juga sudah dibahas mengenai hewan. Dan sekarang akan membahas mengenai manusia. Ya, betul nih, dibacakan hasilnya. Maka kalian mengetahui bahwa manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kerjasama antar pribadi sangatlah diperlukan. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Yang pertama ada pertempuran. Yang kedua ada pertempuran. Ya. Dan yang ketiga ada pertempuran Bandung. Terjadi di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946 ya. Pertempuran Bandung Lautan Api itu dibakar oleh siapa sih Bandung itu sebenarnya? Betul, dibakar oleh penduduk setempat. Iya, betul sekali jawabannya ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Menonton video untuk memperdalam lagi materi yang telah kita pelajari. Yang kedua, pertempuran Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bali bagian utara dikosongkan. Kolonel Istriman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 terjadi pertempuran yang disebut Palagan Ambarawa. Baik, sudah menonton video ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti, silakan kerjakan LKPD yang selanjutnya. Silakan. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Bu, ini seperti ini. Iya, bisa. Ini jadi diambilnya di sini ya. Bacaannya, makna upayanya dari sini, dari bacaan pertempuran Surabaya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah mengerti? Ya, silakan dilanjutkan ya. Kelompok ini sudah beres. Coba dilihat. Iya, sudah betul. Ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Sudah mengerti? Sudah? Sudah. Baik, silakan dilanjutkan sedikit lagi ya ini. Ya. Baik, semuanya sudah beres? Sudah. Kalau sudah beres, silakan
Perkenalkan, nama saya Aya Ziva dan ini Ira dan ini Ajis dan ini Hani dan ini Akbar. Ya, silakan. Pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran tersebut dianggap begitu penting karena membuktikan tekad kuat bangsa kita untuk tetap merdeka. Peristiwa tersebut kini diperingati tiap tahun. Makna pertempuran Surabaya, makna yang dapat saya petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan adalah pertempuran Surabaya adalah sebagai bangsa yang merdeka. Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri, kita tidak boleh tergantung pada bangsa asing, bahkan jika ada bangsa lain yang ingin mengatur kemerdekaan harus berjuang melawan dan mempertahankan kemerdekaan kita. Sekian penjelasan dari kami. Dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya ke kelompok Kang Guru, mengapa pertempuran Surabaya disebut Hari Pahlawan? Sudah siap untuk menjawab? Ya, silakan untuk menjawab. Silakan Akbar. Ya, Pak. Pertempuran Surabaya berlangsung selama lebih dari 2 minggu disebut Hari Pahlawan karena dalam pertempuran Surabaya tidak sedikit pejuang Indonesia yang tewas. Setidaknya ada 20.000 orang yang tewas dari pihak Indonesia yang gugur dalam pertempuran ini. Karena banyak pahlawan kita yang gugur. Betul sekali. Jawabannya sudah tepat. Tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Sudah jelas? Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok. Silakan kelompok harimau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok harimau ingin menanyakan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Rehan dan ini Dika di sini yang itu Bugis. Silakan Dika untuk membacakan hasil diskusi. Lagi kan? Sekutu datang dibonceng Indonesia di pelabuhan Tanjung Priok. Sekutu bertujuan untuk membatalkan kemerdekaan Indonesia, namun rakyat tidak terima dan melawan sehingga umat dan rakyat. Satu, pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Dua, pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 27 Oktober 1945. Baik. Silakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan. Silakan. Saya Delsis, tadi kelompok kalian sudah mempresentasikan perjuangan memerdekakan Indonesia. Saya ingin tanya, apakah perjuangan ini setelah merdeka atau sebelum merdeka? Sudah? Ya. Silakan untuk dijawab. Silakan Nak, lanjutkan. Saya silakan Ulan untuk menjawab. Oh, Bulan. Silakan Bulan. Perjuangan ini setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Baik, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Baik, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Iya. Sudah jelas penjelasan dari kelompok harimau? Sudah. Baik, silakan. Cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok harimau. Baik, semua kelompok sudah presentasi. Dari materi dari awal sampai akhir ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Baik, masih semangat? Lebih semangat. Tadi jawaban LKPD-nya sudah pada tepat. Ya, Ibu tadi sudah mendengarkan hasil presentasi kalian dan sudah jawabannya sudah tepat-tepat ya, bagus. Tepuk hebat dulu untuk kita semua. Tepuk hebat. Iya. Nah, sekarang kita ke pembahasan LKPD. Tadi kelompok kelinci sudah mempresentasikan dan hasilnya sudah jelas. Ayam ciri-ciri hewannya bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing dan memiliki sayap. Ya, ciri
lingkungan buatan seperti pekarangan belakang rumah ya. Yang selanjutnya ada cicak. Tadi juga sudah dipresentasikan ciri-ciri hewannya. Memiliki perekat pada telapak kakinya ya. Ekornya bisa putus ketika terancam. Memiliki 4 kaki dan bertelur ya. Sudah jelas. Ini yang dibawakan oleh kelompok Kangguru. Sudah bertanya juga tadi dan sudah dijawab, dan jawabannya juga sudah tepat. Raya adalah salah satu pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran tersebut dianggap begitu penting karena membuktikan tekad kuat bangsa kita untuk tetap merdeka. Pertempuran Surabaya ini terjadinya di mana? Di Surabaya, betul ya. Gambar peta konsep yang sudah dibuat ya. Tadi gambarnya sudah lihat, bagus ya? Bagus. Yang lainnya juga gambarnya bagus-bagus. Kemerdekaan Indonesia. Ada perlawanan dari rakyat, ada pertempuran medan area. Tadinya sudah pada tempat. Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api ya. Pertempuran Ambarawa, betul ya. Sudah pada tempat tadi jawaban LKPD-nya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau begitu sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri. Siap? Coba dibantu dibagikan ya. Dibantu. Evaluasi? Baik, kalau sudah silakan tulis dulu namanya, kelasnya ya, jangan lupa. Silakan dikerjakan. Silakan. Bagaimana, yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas ya soal sama langkah-langkahnya ya, petunjuknya sudah ya. Bagaimana, sudah mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan. Nanti ya coba dibantu ibu lagi ya. Kumpulkan ya. Terima kasih. Baik, jawaban evaluasinya tadi ibu sudah lihat-lihat dan sudah pada tepat-tepat ya. Ada yang kurang sedikit, tidak apa-apa, nanti diperbaiki lagi, belajar lagi di rumah ya, siap? Baik, nah ini pembahasan soal evaluasinya. Coba lihat ke depan, apakah jawabannya sama atau ada yang masih kurang? Sama. Ada yang masih kurang? Oh, ada ya, nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi ya. Nah ya, pembahasan soal evaluasi. Yang pertama, mempunyai selaput pada kakinya untuk berenang. Ini ciri-ciri bebek ya, yang tadi mempunyai paruh untuk makan, bulu bebek kedap air, mempunyai leher yang panjang.
untuk kelompok. Ya, nanti hadiahnya ini bisa kalian gunakan lagi kalau kalian mengerjakan kelompoknya. Siap? Iya, terima kasih. Apakah kalian senang belajar hari ini? Bahagia? Gembira? Iya, alhamdulillah. Apakah ibu guru sudah jelas dalam menyampaikan pelajaran barusan? Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Nah, materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti materi itu dibaca ya kalian di rumah, yang dihafalkan, dibaca-baca. Siap? Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ya, kita akan menyanyikan lagu daerah dari Jawa Barat. Lagu Pakeca, apa kalian tahu lagu Pakeca? Tahu. Iya, baik. Sebelum menyanyikan lagu, kita meskipun kita udah siap ya, tapi kita harus memiliki semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Satu kali lagi, meskipun udah siap, tapi kita harus memiliki semangat pagi. Ya, semangat pagi. Ya, bagus ya. Baik, sekarang boleh siap dirapikan bukunya, dimasukkan ke dalam kantong. Silakan. Sekarang Nadika untuk dipimpin doanya ke depan. Nah, silakan. Sikap. Sesudah belajar, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran hari ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Menjadi anak yang soleh dan soleh. Menjadi orang-orang sukses dunia dan akhirat. Amin ya. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak. Langsung pulang ke rumahnya masih. Sekian video praktik pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.